Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 6, subtema 2, pembelajaran 2 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Pada pelajaran lalu, kalian sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Kali ini kalian akan melakukan kombinasi gerak berjalan, meliut, dan mengayun. Ayo mencoba. Ayo berlatih gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun. Tunjukkan keberanian dan rasa percaya dirimu. Perhatikan petunjuk cara melakukan gerakan tersebut. Peganglah bola dengan tangan kanan. Kemudian lakukan gerakan berjalan 2 langkah. Selanjutnya, lakukan gerakan meliukkan badan sambil mengayunkan bola. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, selesai latihan, jangan lupa melakukan pendinginan. Setelah itu, kalian dapat melakukan kegiatan. Ayo mengamati. Setelah melakukan kegiatan jasmani, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan. Lagi istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pelajarilah lebih lanjut contoh perubahan energi. A. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, ketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi. Lihatlah contoh gambar perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini bro. Contohnya nak ya, alat yang merubah energi listrik menjadi energi panas, setrika dan penanak nasi. B. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini kipas angin ya. Dan blender, perubahan listrik menjadi energi gerak. Perubahan C. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu, kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ya. D. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat dilihat saat seseorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul, energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Nah, seperti ini nak ya. Saat dipukul dia akan mengeluarkan bunyi ya. Masih banyak contoh perubahan energi lainnya yang dapat kamu mempelajarinya dengan membaca buku. Ayo bercerita. Kalian telah mempelajari informasi tentang perubahan energi. Ceritakan kembali apa yang sudah kalian pelajari kepada teman dan gurumu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Perubahan energi apa yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Yang terjadi pada tubuh kita adalah energi kimia menjadi energi gerak. Kedua, jelaskan contoh perubahan energi menjadi energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik menjadi energi panas misalnya terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, penanak nasi listrik, dan dispenser.
3. Perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Nah, yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin adalah energi listrik menjadi energi gerak. Berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya ya, kimia menjadi gerak salah satu saat kita berolahraga. Energi kimia dari bahan makanan digunakan untuk menggerakkan anggota badan tubuh kita. 5. Saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Ayo mengamati. Tuhan Maha Esa lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya seorang guru, ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani, ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang yang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak, lalu dimakan. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Nah, seperti ini nggak boleh ya. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Saya lihat di gambar. Atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Karena kita ini akan mengganggu dan bisa mencelakakan orang lain. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Nah, tuliskan pada pendapatmu di bawah ini. Ini salah satu yang saya buatkan contohnya juga. Energi yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk kebaikan. Menurut saya, kita tidak boleh meniru orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik. Selain hanya boros energi, juga dapat mengganggu kehidupan orang lain atau sesama. Bahkan bisa jadi merugikan makhluk hidup lain dan lingkungan. Contohnya, menggunakan energi yang tidak baik adalah menggunakan air untuk menyiram padi yang dikeringkan, ya kan? Sudah tahu padi dikeringkan disiram air, ya kan? Atau membunyikan petasan di dekat rumah, ya kan? Jika ada orang yang menggunakan energinya untuk hal-hal yang merugikan, sebaiknya kita menasihatinya. Kita bisa mengatakan tindakan yang ia lakukan tidak baik dan merugikan orang lain. Bila tak kunjung cerah, kita dapat melaporkannya kepada ketua RT atau RW atau pihak berwajib supaya polisi agar ditindaklanjuti. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan yang disampaikan dan juga bisa memudahkan, membantu orang tua untuk mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap sama belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.